Ah, Oke lah Pak. Menurut pengamatan saya secara kasat mata gitu, saya rasa barangkali yang namanya surau sumpu kalau secara nasional kan musola gitu kan, musola surau sumpu. Tapi kami tetap mempertahankan namanya surau sumpu. Mungkin satu-satunya yang ada di Sumatera Barat ini yang bernama surau dagang, surau sumpu di Kota Padang. Oke, ya Pak Fauzi. Yang Mungkin di tempat lain apa masih ada ada surau sumpu di mana? kayak di Jembatan Besi ada Surau Sumbu di Padang Jembatan Panjang Besi di mana tuh? dekat Tawalip oh dekat Padang Panjang, Tawalip Padang Panjang. Di Padang Panjang. ya. Berarti Padang Panjang. Berarti Ada dua ada Pasar berarti Usaha. kan? Terus Ah, di mana ya? Mana? Itu yang dua itu. mungkin itu belum Berarti belum itu berarti yang teramati baru dua dua gitu. Yang satu di Pasar Gadang, yang satu lagi di Padang Panjang Padang dekat, Panjang. dekat Jembatan Besi dekat Ah, Jembes dekat Jembatan Besi. Jembes. Namanya Surau Sumpu Surau juga. Sumbu juga. Surau Sumpu juga, Jembatan Besi, Pasar Gadang. Jadi Padang Apa? Panjang. Padang Panjang. Terus apa ada komunikasi antara Surau Sumpu Padang Panjang ini dengan komunitas kalau gitu? di Jembes itu Puncu di Pasar Usang itu biasanya di sekitar itu kan ada gang samping namanya. Itu malah sempat dulu namanya gang Sumpu karena rata-rata mayoritas kan orang Sumpu yang tinggal di situ. Untuk waktu itu kan sekolahnya di Padang Panjang. Jadi sekolah di Padang Panjang kan kayak orang tua saya sendiri, mama, dan naik kereta tinggalnya di Pasar Usang. Pasar Usang tuh komplit orang Sumpu. Nah Jembes itu dekat situ, masih di sekitar lokasi itu. Jadi ada suraunya satu. Mungkin itu dari zaman dulu kala, karena di Tawalip dulu di Sumatera Tawalip yang jadi kepala pertama dari Sumatera Tawalip itu orang Sumpur. Itu Abdul Hamid Hakim, Abdul Hamid gitu. Nah, terus juga keterkaitan Sumpur dengan Tawalip itu udah lama. Jadi sampai ke tahun-tahun 90-an, 2000 terakhir masih kuat. Nah, kayak orang sini kayak Pak Imam, Pak Abbas Usman. Ukurannya mana yang besar dari Surau Sumpu Padang? Besar di Surau Sumpu Pak. Itu cuman surau di dekat situ aja karena komunitasnya di situ, dia juga bikin surau di situ. Oh gitu ya. Ya. Jadi Pak, jadi Surau Sumpu Pasar Gadang ini jadi bukan satu, jadi ada dua lagi yang dibangun oleh orang Sumpu ini, dan satu lagi di Padang Panjang gitu. Tadi udah diceritakan oleh Pak Fauzi, Fauzi Tarmizi gitu. Dia komunitas wadah sejarah ini. Jadi kalau di Padang ini kelebihannya Surau Sumpu Pasar Gadang ini, yang jamaahnya ini bukan orang di sekitar Surau Sumpu aja, tapi jauh, ada 5 kilo dari situ tinggalnya rumahnya, tapi dia sholatnya ke Surau Sumpu gitu. Ini berarti memikatnya Surau Sumpu. Legend ya Pak. Oh ya, Legend. jauh gitu. Sebagai istilah musafir itu. Mungkin juga dia ada kan sekarang di Pasar Gadang itu kan udah banyak gudang-gudang, Ya. udah berubah jadi bukan ruko lagi, udah banyak gudang, tempat-tempat usaha hasil bumi gitu. Jadi orang-orang itu dari pagi sampai sore dia berada di Surau Sumpu gitu. Jadi sehingga Surau Sumpu ini bukan untuk masyarakat sekitar aja. Jadi udah banyak jamaahnya gitu. Yang menjadi kegalauan saya itu di Surau Sumpu ini masyarakat itu banyak yang tidak tahu kan dengan Nagari Sumpu kan gitu. Ya, ya. Dia cinta kepada Sumpu, dan saya mencoba meningkatkan jemaah ini Khatib supaya Sulaiman. mencintai Nagari Sumpu pula. Nah ini yang dicoba, maka itu sengaja saya untuk pertama kali ini dicoba istilahnya nyebeng lah sama PWRI yang Padang Kecamatan Padang Selatan yang diketuai oleh Pak Haji Mahdi. Jadi ingin melihat rumah gadang ini lah. Jadi rumah gadang ini kalau tidak salah ini berapa ruang tadi apa ya? Kalau sudah dijelaskan apa rumah gadang ini? Jadi rumah gadang ini kan rumah gadang orang Budi Ciniago. Karakter di sini kan orang Budi Ciniago. Iya. Jadi ini rumah gadang dibangun di akhir abad 18. Terus tahun 1940 dipugar karena ini rusak oleh Belanda. Nah, jadi rumah gadang ini ada 7 ruang.
7 ruang. Nah, mana yang ruangnya 7? Satu itu ada pintunya 1, Oh, itu. 2, 3, 4, 5. Jadi 7 ruang. Terus Terus dalam buku kalau tiang ini berapa buah semuanya? 6. 6. Yang tiang tua yang apa? Pas kita naik rumah yang sebelah kiri. Oh, sebelah Pas kiri juga naik itu rumah yang tiang itu tua. biasanya itu tonggak tua. Tunggak tua. Oke, tonggak tua. Nah, itu Kan? tonggak tua. Ini tunggak tua. Ya, ya. Jadi ada 7 ruang, 6 tiangnya kan, ke tiga tua. Ini Kemudian tunggak ada tua. ukiran Belanda, yang mana itu ukiran Oh. Belanda di atas pintu ini? Itu di rumah apa? Di rumah ayahnya tuh. Oh, di rumah ayahnya. Nah, itu membuktikan kalau di situ tuh pernah jadi lare dulu. Oh, lari. Kemudian kegiatan dulu di zaman kolonial Belanda itu apa kegiatan yang ada di rumah gadang ini? Kalau di rumah karena ini kan udah jadi rumah keluarga ya Pak ya. Ya. Kita juga kan biasanya kalau di adat di Minang yang di atas rumah itu kan perempuan yang berkeluarga. Iya, ya. Nah, kalau yang laki-laki itu kita ada surau. Jadi di Oh. sini ada sekitar beberapa buah rumah gadang yang pangkal ya. Ya. Itu di sini nih ada campur jadi empat jure orangnya di dalam di sini. Jadi masing-masing rumah gadang itu mereka memiliki surau. Ada surau, Ada. ya, ada surau. Jadi berarti yang rumah gadang ini suraunya ada di bawah dulu ya? Ya. Terus di Tegong ada buku-buku lama apa di sini apa ya? Ada beberapa Pak Marjali. Mungkin sebagian masih disimpan di Pak Uji. Oh, ini yang apa deh? Masih Yang disimpan. terakhir deh apa Said apa saya? Mafuat. Pak Mak Fuad Nah, ya itu tuh. buku Mafuat dua atau barusan di. Ada. Ini yang buku Mak Fuad yang Ya, kita sudah ada nih. ya. Buku ini. Nah, ini Leon Salim. Ini buku Leon Salim. Jadi Leon Salim nih orang yang 22 tahun seperjuangan dengan Empu Katib. Oh. Nah, ini mana? Pelaku mana? Lagu sejarah dia. Ya. Mana? Ayo sini. Nah, itu udah ada direhab rumah ini. Nah, lancar rumah ini. Masa jaga budaya. Terus yang baru-baru ini selama komunitas ini ada seminar kemarin Ya. berapa kali apa kegiatan Pertama penting? kalinya Pak Marjali kami mengadakan di titik nolnya di rumah lahirnya. Sebelum sini. ini kan udah ada. Ya. Di Padang Panjang juga udah pernah. Terus ini buku ini kan keluarnya waktu peresmian Gedung Juang di Padang di Sumatera Barat. Nah, ini diminta Pak Leon Salim nulis. Nah, ini Pak Leon Salim. Pak Leon Salim sendiri. Nah, ini beliau nih. Pak Leon Salim. Ini buku sejarahnya waktu pulang pembuangan dari Kota Cane. Nah, ini Empu Katib. Nah, ini Pak Leon Salim. Leon Salim. Terus di Kepanduan Indonesia Muslim juga ada fotonya. Nah, ini. Terus lengkap buku dulu. Kalau ada kelahiran Foto kemarin mana? Jadi di rumah ini pernah diadakan seminar dulu Pernah. yang baru-baru ini. Ya. Jadi kemudian ada tadi Pak Firman cerita ada siapa yang acara makan bersama apa itu di sini sama menteri apa? menteri kebudayaan ayo Itu dari, Oh, dari- direktorat apa ya? Direktorat Nah. Direktorat Pengembangan. Ke rumah ini. Ya. Jadi berarti udah ditinjau oleh direktorat apa? seminar itu sendiri Seminar ya? beliau Sika. yang buka. Oh dibuka. Ini Oh, deh. sebenarnya tahun 2019 kan kita juga udah pernah seminar nasional di Padang Panjang. Ya. Kebetulan yang memprakarsai kan Pak Fadli Amran. Ya, ya. Waktu itu Pak Fadli. Ini wali kota Padang. Wali kota Padang Panjang dia dulu kan. Ya. Nah, jadi waktu itu udah ada staf kepresidenan datang dan waktu itu juga tentang pengagasan beliau untuk pahlawan nasional. Jadi Oh. hasil dari waktu itu telah selesai. Maksudnya Yeah. penilaian waktu itu telah memenuhi syarat, cuma tinggal dinaikkan. Walaupun sebenarnya ini tahun 1977 udah pernah juga dimasukkan waktu pengagasan jalan Katib Sulaiman kan 1977. Iya, iya. 1978 diusulkan, setelah itu udah pernah lagi. Iya. Nah, gitu. Jadi bagi kami
Ya itu tadi mungkin kami percaya aja sih negara gitu. Pokoknya soal yang penting bagi yang kooperatif itu kan tujuannya udah sampai ya. Iya. Jadi bagi kita cuma seperti itu aja sudut pandang. Allah. Iya. Ya mudah-mudahan lah semuanya nanti jadi sukses dan kepresnya teh ada apa namanya untuk pengakuan sebagai pahlawan nasionalnya Ya. bisa cepat keluar kepres. Kalau bahan untuk itu tuh dari hasil kemarin kan tinggal menunggu ditandatangani presiden. Oh itu aja lagi kan? Presiden. Ya, ya mudah-mudahan ya kita doakan bersama cepat selesainya. Amin. Ya. Buku karangan Pak John Salim. Asli itu narasumbernya Asli, ya. seperjuangan ha.